Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ya praktikum QC. Ini sebetulnya bisa dikerjakan secara offline, tetapi eh, terlalu lama untuk bisa selesai sebetulnya ya. Jadi kita bisa simulasi dengan data hasil QC yang sudah dikerjakan oleh orang. Jadi di kemarin kita sudah belajar uji sekali jalan atau within run. Itu total data yang harus diperoleh, berarti total replikasi atau total pengulangan bahan kontrol normal maupun patologis. Itu berlaku sama untuk hematologi analyzer juga sama ya. Nanti bahan kontrol whole blood juga sama, ada yang within run, ada yang between run. Bedanya apa? Yang within run kan 20 data bisa direplikasi dalam satu waktu. Misalkan kita baru buka segel reagen baru, nah harus diverifikasi, kita bisa lakukan 20 kali pengulangan seperti within run ya. Jadi within run ini suatu kewajiban bagi setiap lab gitu. Tapi kalau between run ini opsional karena ini harus dicatat betul-betul di LIS ya, atau di alatnya sendiri bisa tercatat gitu. Kita bisa lihat shift pagi, sore, seperti itu desainnya. Target untuk between run itu 40 data. 40 data ini teknisnya dikerjakan dalam berapa hari? Dalam 5 hari. Berarti kalau 5 hari seharinya berapa pemeriksaan? 40 bagi 5, 8. Oke, 8 dibagi 2 lagi supaya tidak capek. Di pagi 4 kali ngulang, 4 kali running berarti ya. 4 kali running QC. Ini per level ya, level 1 dan juga level 2 ya, level 2 yang patologis. Semua hampir bahan material komersil menggunakan kata patologis ya untuk yang level 2 itu. Jadi misalkan true lab N itu normal, true lab P itu patologis, Humatrol N normal, Humatrol P patologis. Nah kemudian misalkan produsen lain selalu ngasih simbol N dan P ya untuk membedakan. Nah di sini di within run itu kan kita targetnya kita mau lihat inakurasi. Nah, di between run kita mau lihat deviasi ya, persen deviasi. Jadi yang namanya konsistensi dari hari ke hari, konsistensi dari si pagi dan sore itu bisa terlihat di kegiatan pemeriksaan QC between run. Ini desainnya jadi supaya dipecah dalam kegiatan sehari-hari, kemudian praktis. Yang D3 itu kan oleh D4 nanti persilakan melakukan running 4 kali gitu ya, bahan QC. Jadi yang ngerjain bukan D4, yang ngerjainnya D3 gitu ya. Ini bagi tugas. D4 itu hanya mengkoordinir gitu ya. Jadi bisa mengkoordinir kimia dan hema misalkannya. Satu orang D4. Nah itu jadi managingnya, mengelolanya, fungsi pengelolanya ada sebagai D4 gitu. Oke, jadi tadi sudah dibahas ya bedanya within run dan between run. Kalau between run itu melihat konsistensi dari hari ke hari atau dari si pagi dan sore seperti itu. Kemudian ini kenapa harus dibagi dipecah seperti ini? Ini sebetulnya minimal ya. Minimal pekerjaan 40 data itu, 40 pemeriksaan itu sebetulnya pengulangan. Jadi kata kunci dari between run dan within run itu adalah presisi sebetulnya. Ini alasan kenapa kita sulit menilai yang namanya akurasi. Jadi orang lebih memprioritaskan lebih baik menilai presisi daripada akurasi karena sesuatu hal yang niscaya ya, niscaya itu bisa tercapai tetapi eh, apa bukan mustahil ya, hampir boleh dikata bisa terjadi tetapi chance-nya atau kesempatannya kecil untuk bisa mencapai akurat banget gitu ya dari setiap shift kita benar-benar sistem pemeriksaannya itu akurat. Nah makanya yang dilihat
yang paling mudah itu konsistensi. Orang konsisten nggak ini periksanya dari hari ke hari, kinerjanya sama, kemudian pagi dan sore sama, gitu ya. Kemudian testingnya atau pengujiannya itu menggunakan bahan kontrol normal dan patologis. Oke, kita masuk ke teknis. Sudah dapat data gitu ya, ini untuk AST, ALT, gamma GT, ALP, dan seterusnya. Ini data nanti silakan dikerjakan di praktikum ini sampai selesai ya. Ini saya sudah berikan nilai kadar kontrol ya. Jadi ini target value sebetulnya yang dari brosur. Ini sudah saya masukin. Jadi kalian tinggal hitung. Nah, ini sudah saya masukin supaya kalian tinggal menghitung. Ini sebetulnya ada di bab 1 ya. Kan ada nilai target value dan range dari brosur normal dan kit insert patologi. Tapi saya sudah kompaskan ke sini supaya kalian tinggal menghitung. Mungkin dilihat di sini yang jadi target, jadi dari target between run itu adalah deviasi, persen deviasi. Jadi persen penyimpangan secara sistematik gitu ya. Jadi yang paling mudah kita lihat kalau kita mau nyari kesalahan tuh bukan random error tetapi systematic error, karena systematic error kelihatan ini ada gangguan di mana, ada kesalahan di mana. Nah, kalau within run itu targetnya adalah inakurasi ya. Inakurasi. Kenapa inakurasi? Ketidakakuratan. Karena dia hanya sekali jalan gitu. Jadi belum kelihatan konsistensinya, belum. Ini sekali aja konsistensi saat gitu. Jadi dia bisa menilai akurasi dan ketidakakuratan. Jadi desainnya beda ya. Ini mah kebayang harus 20 kali satu shift mungkinnya. Jadi boros banget gitu. Nah, ada istilah lain namanya between run. Nah, target dari between run itu kita melihat persen defisit. Ini hati-hati nanti dikeluar di pilihan ganda ya, UTS gitu. Hasil akhir yang diinginkan dari uji between run atau antar hari itu adalah persen deviasi jawabannya. Tapi kalau within run target akhirnya adalah persen inakurasi. Beda ya, beda. Bedanya apa, Pak? Kan hitungannya mah sama. Ya hitungannya mah sama ya. Nilai target, nilai hasil kita dikurang target dibagi target dikali 100% sama. Hitungannya persis sama. Ya, ini juga sama. Hasil dikurang pabrik dibagi pabrik dikali 100% sama ya. Jadi kalau ditanya apa kesamaannya, sama-sama persen ya. Sama-sama persen. Tapi kenapa bahasanya beda? Yang ini inakurasi, yang between run deviasi. Karena ini berasal dari data 40 data yang diuji dalam 5 hari gitu ya. Kalau ini diuji dalam 20 kali pengulangan 1 saat. Jadi 1 jam beres nih. Bisa ya, within run itu 1 jam beres. Bisa. Kalian mau mempraktekkan yang paling mudah praktikum QC 2 within run. Yang paling gampang. Oke, saya kira cukup pemahamannya segitu. Kita masuk ke hitungan ya. Kehitungan. Jadi yang kita sediakan di sini adalah yang pertama jumlah. Suara saya masih jelas atau enggak? Jelas, Pak. Oke. Nanti beritahu suara saya hilang atau ngeblur tampilannya karena saya jadi nggak tahu gitu apakah sudah sama hasilnya dengan kalian di layar kalian. Oke, ini jumlahnya kan 40 ya. Ini totalnya 8 tes, 8 kali pengulangan per hari kali 5, 40. Nah, ini yang dijumlahkan itu adalah kadar. Jadi fungsinya yang dipakai di Excel adalah sum. Ya, sum. Ini di blok saja. Sebetulnya bisa juga sekaligus average ya, rata-rata. Tapi biar sama dengan orang formatnya, kita pakai menghitung rata-ratanya manual. Ya, manual itu kita jumlahkan, kan rata-rata itu rumusnya adalah jumlah data dibagi data-data dibagi jumlah seluruh data ya. Jadi hasil penjumlahan dibagi jumlah data. Jumlah datanya 40. Oke, ini penjumlahan.
Kemudian N-nya 40. 5 kali 8 ya. Ini 4, ini 4. 5 kali 8, 40. 40. Jadi kalau ditanya ini dari mana 40 gitu ya. Dari 5 dikali 8 tes per hari atau 2 shift per hari, 1 shiftnya 4. Ya, gitu. Jadi paham ya. Yang kita kasih 40. Karena kita mau hitung rata-rata, berarti hasilnya adalah jumlah dibagi jumlah data. Hasilnya 35,925. Sebetulnya ini bisa pakai average, Kak. Secara statistik average. Nah, ini kita blok sama, hasilnya bakal sama. Tapi kita mengikuti format pola laporan ya. Kita orientasi laporan harian atau laporan bulanan. Nah, hasilnya sama. Ya, hasilnya sama. Tapi di sini untuk menekankan ya penggunaan dari masing-masing fungsi ya, seperti itu. Kemudian melihat dari jumlah datanya berapa gitu ya. Ini supaya lebih terlihat sih sebaran data. Kemudian simpangan baku rumusnya apa simpangan baku? ST def. Ini di Excel ya, saya nggak tahu di MacBook apa. Ini bisa gini yang otomatis. Saya juga manual ya. Manual itu dikurang. Jadi data dikurang X bar, dikuadratkan, diakarkan, dibagi N-1 itu manual. Jadi kita dengan teknologi yang ada bisa cepat lah ya. Tidak terlalu lama di manajemen data tapi paham gitu. Rumus CP persen ini satuannya per persen. Itu simpangan baku dibagi rata-rata. Ini rata-rata didapat atau aktual. Belum dikali 100 ya. CP itu harus dikali 100%. Hasilnya 2,21. Nah, kita buletin ya jadi 1 digit. Kalau rata-rata ini dibulatkan ya. Nah, ini yang nggak kelihatan ya. Jadi yang pembulatan begini kalau dihabisin kan 36 ya. Tapi itu berbeda ceritanya kalau desimalnya dilihatin itu variasi datanya lebih terlihat sebetulnya. Nah, ini kadar kontrolnya berapa untuk yang normal? Ada yang tahu? Udah lupa? Oke, ini untuk level normal. Bentar, saya cek dulu di tabel. Nah, ini kepotong tabelnya, jadi saya belum masukin. Nah, ini nilai targetnya. Nilai targetnya. Oke, nah ini. Muncul di layar kalian nggak? Muncul. Pak. Muncul ya. Oke, saya ini takutnya apa namanya tuh bukan delay sih. Ya, jadi lama di kalian. Oke, nah ini sudah saya kopas ya. Ini dari bab 1. Bab 1 kan kita membuat proposal ya. Perencanaan, target value-nya berapa, masing-masing. Ini kontrol yang sama dengan yang waktu di Witindra. Ya, level 1 dan 2. Nah, makanya ininya sama. Oke, kita hitung berapa persen deviasi. Rumus deviasi sama dengan kita sudah tahu bahwa rumus deviasi itu hasil dikurang, berarti hasil yang mana? Yang ini ya, hasil dikurang target atau kadar kontrol. Nama lainnya target value ya. Atau true value dari brosur. Ini yang normal dulu. Dibagi apa? Ayo, lupa. Dibagi pabrik ya. Dikali 100, jangan lupa karena kita mau ngitung sigma metriknya nanti dalam persen. Nah, minggu depan kita hitung sigma metrik untuk Witindra dan Bitwin Run.
sekaligus. Jadi bagaimana sih kinerjanya dalam 1 bulan ini sigma metriknya. Jadi ini simulasi untuk 1 bulan pertama. Kayak yang di UGM kemarin saya sudah jelaskan tuh, dia sampai per bulan itu disimpan datanya. Jadi dalam 6 bulan terakhir kayak evaluasi sigma metriknya masing-masing pemeriksaan tuh tambah baik apa tambah buruk. Itu kelihatan. Gitu. Oke, hasilnya minus 2, sekian. Ini minusnya biarkan saja dulu, berarti kalau pengertian deviasi 2,91%, artinya ini minus. Setiap hasil pasien diperkirakan dalam seminggu kemarin itu, ya, selama 5 hari itu, harus dikoreksi dengan 2,91%. Jadi cenderung tinggi hasil kita dibanding waktu di pabrik gitu ya, seperti itu. Artinya persen 2,91 itu masih wajar sih sebenarnya. Kemarin kita udah tahu deviasi wajarnya 10%. Gitu. Nah, ini masih bagus, tapi dari sini udah kelihatan bakal bagus sigma, nilai sigmanya, sigma metrik. Gitu ya. Jadi dari sini udah kelihatan deviasinya aja di bawah 10 ya, 2,9. Jadi udah kelihatan. Kalau ini udah sampai 10%, wah itu alat perlu diganti ya. MC analisanya harus diganti karena deviasi ini mencerminkan kesalahan sistematik beruntun, ya, kesalahan beruntun dari hari ke hari. Bayangin aja, kalau kesalahan beruntun sekali pengukuran nggak masalah ya, hari itu bisa dibetulin kayak Witintan tuh sejam beres, tapi hanya untuk hari itu. Nah besok bisa beruntung gitu, bisa bisa dicoba lagi dan diperbaiki, ternyata bagus. Tapi kalau deviasi kita perbaiki minggu depan tetap bakal begitu gitu. Ya, jadi pertimbangan orang kenapa melakukan detection melihat ketangguhan dari alat juga gitu ya. Yang saya analisa tuh kalau within run jelek hasilnya itu pasti salah preparasi, preparasi kontrol. Jadi dari kulkas langsung diperiksa gitu, harusnya kan dihangatkan dulu, di towing, kemudian di shaker dengan baik 100 rpm gitu. Di apa, bukan shaker sih, digoyang ya, digoyang, bukan di vortex, bukan di vortex, di shaker, digoyang gitu. Nah itu contoh sepele. Nah ini tinggal di drag aja kan sebetulnya. Ini di drag ke sini, selesai ya praktek. Ini kelihatan ya, ini dua yang semuanya CV-nya bagus ya, yang level normal ini bagus, berarti lumayan tangguh lah, dari konsisten dari hari ke hari dalam seminggu kita pede. Tapi kita baru puas di mana? Di level 1 ya. Jadi saat ada orang sehat atau MCU atau pasien yang sehat, kita percaya diri ngeluarin hasil gitu ya. Karena kontrol kita bagus. Nah, kemudian kita lihat kalau CV-nya jelek, bagus, berarti diperkirakan ininya juga bagus. Nah, ini apa tuh? Kita cek satu-satu ya. Kita cek satu-satu. Ini deviasinya, lihat ya, deviasi. Kita cek dulu datanya satu-satu karena di drag ya. Khawatir ada salah nyimpan data. Ini kesalahan terbesarnya apa kalau di drag begitu? Coba satu orang ngacung. Kesalahan penyebab ini jadi tinggi kenapa? Ini kan 2,9, nah kan dia jadi baradag. Ayo, jawab. Siapa yang pintar silahkan jawab. Ini kenapa? Ya, ini jeli ya. Ini kan datanya 40, kenapa ini jadi 41 gitu ya? Berarti ini yang salah. Ya, ini salah. Harusnya 40. Harusnya 40. Kan kita 40 pemeriksaan, 40 kali pengulangan. Tuh kan jadi bagus. Sepele kesalahan. Ini UAS sering terjadi. Ya, main drag aja ternyata ininya gedean gitu ya. Tuh kan kalau bener ini 40 semua, ininya 3,8, 1,6, 1,6. Ini minus plusnya jangan dilihat ya. Minus itu di bawah target, artinya rendah aja bawaan dari si pemeriksaan ini teh, rendah aja gitu. Kalau plus ya, kalau positif begini, ini berarti cenderung di atas target aja.
rada tinggi sedikit, tapi cuma 1,6%. Nah, begitu ya cara membaca data. Oke, saya kira cukup dari saya pengantarnya. Saya stop record.